Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonita Padang dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operative product, di mana operative product ini dalam bahasa Indonesianya berarti operasi produk, atau kita sering mendengarnya dengan sebutan agresi militer yang pertama. Nah, disebut operasi produk karena ini adalah sebuah agresi yang dilakukan oleh Belanda untuk membangkitkan kembali perusahaan-perusahaan produk yang ada di Indonesia yang sebelumnya telah mati karena Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya. Nah, operasi ini berlangsung sekitar tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Nah, bagaimana operasi agresi militer ini? Yuk kita bahas. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Nah, awal akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya agresi militer yang pertama ini adalah keputusan dari Belanda yang berkhianat atas perjanjian Linggarjati, di mana isi dari perjanjian ini adalah yang pertama, Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia secara de facto. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, RIS Republik Indonesia Serikat ini menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negara Belanda. Namun tidak ada realisasi daripada pihak Belanda atas perjanjian ini. Pihak Belanda memutuskan untuk berkhianat. Tentara-tentara militer dari Belanda tetap dikirim dan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 15 Juli 1947 Belanda mengeluarkan ultimatum agar tentara Republik Indonesia mundur sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun rakyat Indonesia menolak akan ultimatum itu. Indonesia menganggap hal itu sebagai bentuk pelanggaran dari perjanjian sebelumnya. Karena penolakan, Belanda memutuskan melaksanakan agresinya. Serangan pertama Belanda terjadi pada tanggal 20 Juli 1947 pada saat tengah malam, dan Belanda berhasil merebut Sumatera, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nah, dengan dua pasukan, yang pertama Corps Special Troop atau KST, yang kedua adalah pasukan para pertama. Nah, agresi yang dilakukan oleh pihak Belanda ini membuat negara-negara lain seperti India dan Australia itu merasa geram, dan tanggal 30 Juli 1947 India dan Australia memutuskan untuk melaporkan tindakan Belanda kepada PBB. Nah, melalui PBB dibentuklah Komisi Jasa-Jasa Baik atau
Komisi Tiga Negara untuk mengawasi gencatan-gencatan yang mungkin terjadi antara Indonesia dan Belanda. Nah, oleh KTN dipersilahkan untuk memilih anggota-anggota komisinya. Indonesia memilih Australia sebagai anggota untuk menjadi anggota komisi. Belanda memilih Belgia untuk menjadi anggota komisinya, dan sebagai anggota komisi ketiga atau penengah itu dipilih dari Amerika Serikat. Nah, setelah KTN memutuskan untuk mengadakan pertemuan. Awalnya pertemuan ini direncanakan diadakannya di Jakarta. Namun karena Jakarta sudah dikuasai oleh pihak Belanda, sehingga Indonesia mengatakan untuk sebaiknya tidak di Jakarta karena Indonesia sudah tidak memiliki hak lagi untuk berbicara di Jakarta. Kemudian KTN mengusulkan untuk mengadakan perundingan itu di atas sebuah kapal yang bernama kapal Renville. Hasil dari para perundingan ini yaitu Indonesia harus mengakui garis Van Mook. Garis Van Mook ini adalah batas garis antara wilayah Belanda dengan Indonesia. Nah, dia tuh seperti garis pembatas. Yang satunya milik Belanda, yang satunya lagi milik Indonesia. Yang membuat tentara-tentara Indonesia atau warga sipil Indonesia itu harus mundur lagi dari garis Van Mook tersebut. Nah, walaupun Indonesia tidak setuju, tapi pada akhirnya mereka memilih untuk mematuhi dan memilih mundur. Yang kedua itu ada tujuan daripada dilaksanakannya agresi militer ini. Ada 3 tujuan Belanda melaksanakan agresi militer, yaitu tujuan militer, ada tujuan politis, dan juga tujuan ekonomi. Di mana tujuan militer ini yaitu mereka ingin melemahkan militer Indonesia agar Indonesia segera bisa dikuasai. Yang kedua itu politis sih, atau di mana Belanda merencanakan ingin menyerang titik-titik strategis wilayah Indonesia. Ini maksudnya tuh wilayah-wilayah penting di Indonesia, misalnya Jakarta, Yogyakarta. Nah, untuk ekonomi, sebenarnya tujuan daripada agresi militer ini, tujuan utamanya ini adalah ekonomi, karena Belanda ingin menguasai kembali tambang-tambang dan juga perkebunan yang dulu sempat berhenti di Indonesia. Nah, dampak daripada agresi militer ini, yang pertama terhadap Indonesia ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, hingga Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaannya. Yang pertama, Indonesia pun mendapatkan pengakuan kedaulatan yang pertama kali itu oleh Mesir, yang diikuti oleh Lebanon, Syria, Irak, Afghanistan, dan juga Saudi Arabia. Nah, dampak negatifnya, wilayah kekuasaan Republik Indonesia itu semakin sempit, hingga membuat tentara-tentara Indonesia semakin terjepit. Nah, dampaknya bagi pihak Belanda, yang pertama itu yang positif, wilayah Belanda semakin luas. Untuk dampak negatifnya, dampaknya bagi Belanda yaitu yang pertama, yang positifnya tuh Belanda, wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia itu semakin luas, karena Belanda
karena adanya garis Van Noort dari Belanda yang membuat Belanda menguasai Jawa Timur, sebagian Jawa Timur, sebagian Sumatera, dan beberapa wilayah lainnya. Nah, dampak negatifnya Belanda semakin mendapatkan pertentangan dari negara-negara yang sebelumnya menjadi sekutu daripada Belanda. Baiklah, sekian video penjelasan saya tentang agresi militer